Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Novi dalam video pembelajaran di YouTube channel SDK Santo Fransiskus. Video pembelajaran kali ini mata pelajaran tematik terpadu ilmu pengetahuan alam. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, organ peredaran darah manusia. Untuk kelas 5 sekolah dasar. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku paket kalian, buka halaman 69 dan juga alat tulis, buku dan pensil atau ballpoint. Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Darah merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup. Seorang yang terluka dan kehilangan banyak darah, misalnya karena kecelakaan atau tergores benda tajam, dapat mengalami kerusakan organ, bahkan dapat menyebabkan kematian jika tidak cepat-cepat diselamatkan. Untuk mengatasi orang yang sudah kehilangan banyak darah, dapat dilakukan dengan memberi transfusi darah. Sebab darah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Bayangkan seandainya darah kita mengalami masalah, maka kita sebagai manusia akan mengalami kekurangan oksigen. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan sel-sel darah. Mari kita lihat bagaimana bentuk dan bagian dari jantung manusia. Pada jantung manusia terdapat aorta, bilik kiri, katup jantung, serambi kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Apa yang dimaksud dan fungsi dari bagian-bagian jantung manusia ini? Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan atau atrium yang kita bisa lihat dari gambar sebelumnya, berfungsi menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Bilik kanan atau ventricle berfungsi memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Sedang yang terakhir, bilik kiri berfungsi memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Serambi kiri, bilik kiri itu menerima memompa darah yang kaya dengan O2, sedangkan serambi kanan dan bilik kanan memiliki fungsi menerima dan memompa darah kaya CO2. Pembuluh darah manusia terdiri atas 3 jenis, yaitu arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh.
Yang kedua, vena atau pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. Yang terakhir adalah kapiler, yaitu pembuluh darah sangat kecil yang berhubungan langsung ke sel-sel jaringan tubuh. Nah, ini adalah urutan peredaran darah besar. Bilik kiri menuju ke aorta, aorta menuju ke kapiler seluruh tubuh, dari kapiler seluruh tubuh menuju ke vena atas dan bawah, dari vena atas dan bawah menuju ke serambi kanan. Urutan peredaran darah kecil, dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, dari arteri paru-paru menuju ke paru-paru, dari paru-paru menuju ke vena paru-paru, dari vena paru-paru terakhir menuju ke serambi kiri. Disajikan komponen penyusun darah dapat dilihat ada sel darah merah atau eritrosit. Kedua, keping darah atau trombosit. Ketiga, sel darah putih atau leukosit. Dan terakhir, plasma darah. Inilah 4 komponen yang ada pada darah manusia: sel darah merah, keping darah, sel darah putih, dan plasma darah. Sistem peredaran darah hewan. Setelah kita mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah hewan. Cacing tanah, sistem peredaran darahnya tertutup. Organ atau jaringan peredaran darahnya, jantung pembuluh, pembuluh darah, dan darah. Hewan serangga, sistem peredaran darahnya terbuka. Jaringan peredaran darahnya, jantung pembuluh, pembuluh darah, dan darah berupa hemolimfa. Pada hewan ikan, sistem peredaran darahnya tertutup. Jaringan peredaran darahnya berupa jantung beruang 2, pembuluh darah, dan darah. Pada hewan amfibi, sistem peredaran darahnya tertutup. Jaringan peredaran darahnya, jantung memiliki 3 ruang, pembuluh darah, dan darah. Yang terakhir, reptilia, burung, dan mamalia, sistem peredaran darahnya tertutup. Jaringan peredaran darahnya, jantung yang memiliki 4 ruang. Pada reptilia, sekat antara bilik kanan dan bilik kiri belum sempurna. Hanya pada reptilia ya, sekatnya bilik kiri dan kanan belum sempurna. Pembuluh darah dan darah. Apa yang dimaksud dengan denyut jantung? Denyut jantung adalah debaran jantung yang biasanya dihitung dekupnya setiap menitnya. Bagaimana cara menghitungnya? Biasanya dapat dengan meletakkan 2 jari kita di atas pergelangan tangan. Kemudian kita bisa menghitung berapa denyut jantungmu dalam 1 menit. Tentu saja kita juga memerlukan atau menggunakan bantuan jam atau stopwatch. Sel darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sel darah merah dibentuk di sumsum tulang.
sel darah putih berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, sel darah merah, sel darah putih harus seimbang jumlahnya. Jika tidak seimbang, maka akan mengalami banyak masalah pada kesehatan kita. Plasma darah terdiri atas 90% air. Hemoglobin adalah protein darah yang berwarna merah. Keping darah sendiri berfungsi menutup luka. Jika terjadi gangguan pada keping darah, maka akan juga mengalami gangguan pada tubuh kita. Zat-zat makanan dan hormon diangkut oleh plasma darah. Pengetahuan tambahan berikutnya, komponen darah yang bertugas membekukan darah adalah keping darah. Saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan akan mengalir menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri mengalir menuju ke seluruh tubuh. Darah yang kaya akan oksigen dialirkan ke seluruh tubuh oleh arteri. Aorta kemudian membawa darah menuju arteri lalu membawanya ke seluruh tubuh kita. Apa yang dimaksud dengan kontraksi? Kontraksi adalah kondisi di mana jantung orang memompa darah. Nah, relaksasi sendiri memiliki arti adalah kondisi di mana jantung menerima darah. Kontraksi memompa darah, relaksasi jantung adalah menerima darah. Mengapa arteri memiliki dinding yang tebal? Arteri memiliki dinding yang tebal supaya arteri tidak mengalami luka saat mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sebab tekanan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh sangat tinggi cara kerjanya. Karena itu, jika arteri tipis, maka akan mudah sobek karena mengalami tekanan yang tinggi tadi. Tujuan sel darah putih berbentuk cekung adalah untuk mempermudah sel darah merah untuk mengangkut sel darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Anak-anak yang terkasih, dalam video pembelajaran kali ini kita belajar mengenai organ peredaran darah manusia dan hewan. Di sini kita sudah belajar bagaimana peredaran manusia tadi dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh jantung. Kerja jantung yang baik, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam jantung, kemudian urutan peredaran darah besar, peredaran darah kecil, kemudian juga dengan komponen darah yang ada di dalam tubuh manusia, serta tambahan-tambahan pengetahuan yang lain. Semoga video pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan malas belajar, harus tetap semangat, terkhusus di masa pandemi ini. Terus belajar,
jangan pernah lelah. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Berkah